Oke, para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya. Di sini Cik Belange sebelum ke cerita permasalahan yang ada, Cik Belange lagi santai ya. Kebetulan lagi santai ini Cik Belange mau jeda dulu, artinya promosi dulu ya. Mengingatkan siapa tahu membutuhkan para saudara-saudara, sahabat-sahabat Cik Belange yang merasakan sedikit banyak keluhan-keluhan di organ tubuh, mendapatkan suatu penyakit ya. Karena penyakit itu tak mungkin ada obatnya, tapi mudah-mudahan dengan ketemunya di berandanya Cik Belange, mudah-mudahan kalian bisa pesan obat dari Cik Belange. Artinya obat ini termasuk madu ajaib dan serbuk ajaib dari Bangi Lampung. Mudah-mudahan kalian bisa tertolongkan dengan syariat sababiyah. Hakikatnya tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sahabat-sahabat, di sini ada Cik Belange mengatakan sekali lagi, inilah namanya madu ajaib dan serbuk ajaib untuk kesehatan ya, dimana untuk kesehatan itu sangat penting karena ini madu dibuat diracik, didoakan ya, diasma secara dalam kekuatan-kekuatan yang ada. Karena kenapa? Disinilah yang namanya kemujizatan yang diberikan. Mudah-mudahan kalian bisa stamina-nya benar-benar menjadi sehat. Nah, untuk itu sahabat-sahabat, Cik Belange ini jual sama dengan yang sampaikan kemarin juga. Satu paketnya kita jual dengan harga 500.000. Nah, kami tidak maksa. Nah, kalian kalau memang mau silahkan pesan di WA Cik Belange ya, di 0821 5006 3346. Nah, setelah kalian sudah menyimpan nomor WA Cik Belange, kirimkan alamat kalian. Setelah mengirimkan alamat yang lengkap ya, dari RT RW desanya, kecamatannya, kalian langsung transfer saja di nomor rekening Bank BCA di nomor 0821 5006 33, di nomor Bank BCA di nomornya 2920 587162 ya. Catat ya, nanti Cik Belange kasih tahu lagi di Bank BCA di nomor rekening 2920 587162. Nah, ketika kalian transfer, silahkan nanti kita proses, kirimkan foto buktinya, kirimkan alamatnya, langsung kita kirim kemana saja. Ke luar negeri pun kita layani, tapi kalau di luar negeri beda. Dengan satu paketnya kita jual harga 2 juta ya. Mau ke Hong Kong, ke Abu Dhabi, ke Arab Saudi, Singapura, Thailand ya, semuanya kita layani ya. Termasuk ke neraka pun kita layani kalau memang ada yang pesan. Karena ini maaf yang ngomong tidak sembarangan ya. Sudah diracik benar-benar, artinya ini serbuk ajaib adanya, dapatnya dari laut pantai selatan, di mana pantai selatan itu tempat Ibunda Ratu Nyai Kinul, itulah orang tua kami. Nah, ini dapatnya dari hutan, sudah dapat dari hutan, kita kemas, kita doakan, benar-benar kita sambungkan dengan kalimah-kalimah kekuatan-kekuatan dari Allah. Mudah-mudahan ini dengan lantakan madu ini bisa sembuh. Karena begini sahabat, aslinya Udin botak juga sama si namanya Uyut Otorogo itu aslinya membutuhkan ini karena mereka sudah dihantam sama bare, tapi mereka itu tak sembuh-sembuh. Karena kenapa? Obatnya ada ini. Nah, mana? Apalah? Bare mana? Hah? Bare. Tahu. Ay, maksudnya apa ini? Kameramen, pegang dulu ya. Pegang kameramen ya. Enggak, maksudnya apa ini? Tahu-tahu datang. Aneh. Ya, saya tahu datang karena saya mau obat. Oh, berarti dia ngintip kamera ya? Dia ngintip. Mungkin dari tadi. Padahal Cik Belange mempromosikan untuk para sahabat-sahabat, subscriber yang selalu ada di beranda Cik Belange, siapa tahu untuk membutuhkan. Rupanya dia ini datang-datang. Saya nggak ngintip, saya langsung ke sini. Ya, kenapa memang? Kenapa? Baik-baik dulu aja ngomong itu. Saya nggak mau baik-baik lagi sekarang. Yang penting saya minta madunya itu untuk ngobatin. Oh, minta madunya. Ya minta kok aneh minta. Sahabat Cik Belange aja beli, kok kamu minta, apa maksudnya? Minta dalam arti kata saya beli, bukan hanya Oh, beli. Ya. Buat apa itu? Buat ngobatin. Siapa? Udin botak. Oh, kenapa emang Udin botak? Saya mau tanya. Udin botak sekarang lagi muntah darah. Muntah darah. Ya. Udah nggak usah banyak ini lagi, kita cepetin. Ya kenapa nggak dibawa ke dokter gitu, diinfus?
Apalah. Sadar kok bila bawa ke dokter segala macem. Iya cepat dirawat maksudnya. Udah nggak usah manja-manja lagi, cepetin. Iya jangan marah-marah dulu bos. Iya saya kan nyampaikan apa adanya. Kok harus minta madu Bang Ri gitu? Kenapa emang? Ya karena dengan madu Bang Ray itulah bisa menyembuhkan mereka berdua. Oh gitu. Ya. Berarti napasnya sesak. Sudah bukan sesak lagi. Oh benar. Iya bagus memang kalau napas-napas sesak harus minum madu ajaib itu. Ya makanya sekarang mana? Sini. Maksa nih, orang ini maksa. Itu Uyut Notorogo gimana? Sama aja? Ya sama, dua-duanya. Oh, dua-duanya sama. Ya, Mau celengap-celengap juga hampir bukan sekarang. celengap-celengap lagi. Jadi kau disuruh, bos ini disuruh nemuin dari tim Disuruh Bang Ri? nemuin Bang Ray. Oh, disuruh nemuin Ya. Bang Ri. Oh, kebetulan Bang Ri lagi ada keluar kota ya, pergi. Mungkin biarin sengaja Bang Ri mungkin tahu setelah besok baru diobatin, biar sengaja mungkin. Enggak besok lagi, enggak sekarang. Kenapa? Kok Sekarang. Maksa? Ya, Sekarang. Jangan maksa-maksa dong. Hah? Aneh. Minta obat tapi maksa-maksa. Ya, saya mau mintanya sekarang. Hah. Baik-baik duduk dulu bos. Iya. Cepet mana Ciblanga ininya? Obatnya. Obatnya. Ya. Ini obat. Butuh obat. Iya. Buat si Udin botak. Iya. Buat Udin Batak. Kenapa kau disuruh ngobatin? Ya, karena dia rekan saya. Oh rekan. Si Uyutnya itu kenapa? Uyut ya kena pukulan Bang Ray juga. Oh kenapa harus ditolongin? Dia harus ditolong karena dia guru kita. Oh guru. Iya. Guru sesat itu. Jangan dibilang sesat. Emang iya. Nah, mendapatkan guru sesat selalu ngikut-ngikutin. Bagi kami bukan sesat dia ya. Iya, tapi kalau udah tua peon, sesat lah. Ya biarkan dia tua peot tapi dia tetap guru kami. Ya. Jadi inilah sahabat ya, aneh mendapatkan guru ritual-ritual di alam kesesatan, memuja-muja dengan keruhun-keruhun apa itu, demit-demit itu, akhirnya ketika nanti Gak usah banyak bicara lagi. Iya. Gimana? Padahal sudah perjanjian, apabila sudah tepar, silakan dikuburkan pendam ke dalam tanah, hidup-hidup juga nggak apa-apa. Ya kalau memang dia sudah mati, Hmm. sudah hasilnya tepar, sudah ini beneran ya kita pendam dalam tanah. Ini kan dia masih celengap-celengap aja ini. Iya, kenapa harus minta tutup kan? Iya karena Udah perjanjian salaman sama Bare. Di situ ada perjanjian apabila kalah nggak ada tuntutan. Nggak, apabila udah ada terluka nggak ada harus ada tanggung jawab kan? Masing-masing. betul. Ya kenapa sampai? Ya, tapi saya yang mau supaya mereka sembuh. Hah? Saya yang mau mereka sembuh. Oh, berarti punya hati juga dong nolongin. Bukan punya hati lagi. Gitu. Jadi kalau udah disembuhin nanti buat onar lagi. Perkara buat onar dengan tidaknya yang penting dia sembuh dulu. Oh, sembuh dulu. Iya. Untung kau juga nggak muntah darah kemarin dihantam Bang Ri. Selamat kau. Kalau nggak, waduh, udah diumumin di masjid. Iya. Ya diumumin masjid. Kalau memang ada yang mau hajatan apa itu bisa. Kalau kami orang mana bisa diumumin di masjid? Ya bisa lah. Nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si Udin Botak telah kembali ke rahmatullah, katanya kan. Itu bisa itu diumumin. Sudah nggak usah macam-macam dah. Mana? Ya kenapa kau Kalau nggak mau misalnya di mana Bang Ray? Hah? Kasih tahu saya di mana Bang Ray-nya. Barusan telepon saya, Bang Ri ada keperluan dia keluar kota, nggak ada di rumah. Nggak Percuma. usah banyak bacot. Hmm, Setan kamu belis. Nah, Hah? walaupun saya setan beli, memang kenapa kau maksa-maksa? Saya paksa sekarang. Saya nggak ada urusan soal sekarang, saya paksa. Paksa apa? Harus dapat itu. Ya. Aneh, maksa-maksa. Emangnya udah hebat bener kau maksa-maksa. Udah jago kau, hah? Jangan sok-sok hebat kau maksa-maksa, hah? Iya. Saya nggak jago, saya nggak hebat. Tapi kalau demi untuk penyembuhan, boleh saya ini juga. Ya kenapa katanya sakti? Kenapa nggak cari tempat guru-guru lain, tabib-tabib apa? Saya sudah ke guru-guru lain, tapi udah nggak bisa disembuhkan Nggak. karena harus Bang Ray yang menyembuhkan. Nggak bisa disembuhkan. Ya. Oh, iya. Kalau nggak bisa disembuhin, harus minta obatnya sama Bari. Udah nggak usah banyak ini. Dari tadi kan, kok? Hah? Dari tadi kau ini maksa-maksa. Saya sudah baik-baik. Sama saya juga datang sini baik-baik. Nah. Tapi nyatanya
Kenapa? Sama sekali nggak ditanggapi, sama sekali nggak bilang. Di mana, Ray? Saya menanggapi, tapi nggak Di mana, mau. Ray? Nggak, kenapa kau nanya-nanyakan Bagri? Sebagai sudah pesan sama saya, apapun bentuknya, kalau rombongan dari Udin Botak itu minta obat dan madu, jangan dikasih. Begitu katanya. Saya paksa. Hah? Saya paksa sekarang. Mau paksa apa kau? Hah? Mau maksa gimana? Hah? Mendingan kau pergi sana. Nggak ada urusan sama kau. Saya lagi promosi madu sama sahabat-sahabat saya. Kau nih datang-datang mau minta obat, lucu. Aneh kamu nih, bos. Promosi. Iya. Berapa harganya saya beli? 500.000. Ya saya beli. Iya. Mana sini obatnya? Sini. Madunya mana? Ya aneh, Sini. duitnya dulu, bos. Apa lagi kau? Hah? Sudah kubilang jangan maksa-maksa. Saya nggak mau, saya paksa. Hah? Harus sekarang juga harus dikasih sama saya. Hah? Madu, kalau nggak tunjukkan di mana, Ray. Saya langsung ke tempat Ray. Apa? Ya. Mau tunjukin tempat Bang Rey? Iya. Apa maksudnya kamu mau tunjukin? Saya mau langsung nyuruh dia, semua saya seret dia. Sakit kemana? Seret supaya dia ngobatin Udin Botak. Mana bisa? Ya. Mana bisa? Yang ada itu, bos. Bawa si Udin Botaknya. Hah? Kau nih. Lumpuh kau. Kau. Hah? Maksa kau. Jegit kau. Kau. Ayo. Saya dari tadi baik-baik ya. Dari tadi saya baik-baik sama kamu. Hah? Apa kau? Jangan sok-sok hebat kau. Kau. Apa kau? Udahlah, bos. Hah? Orang itu kalau mau minta obat yang baik-baik, yang sopan-sopan. Aduh, setan kamu, please kamu. Biarin, saya mau setan iblis juga. Hah? Setan. Biarin, mau setan juga. Iya, kenapa emangnya? Hah? Jangan sok-sok hebat kau. Datang ke sini mau nantang-nantang, minta-minta maksa, apa maksud kau? Enggak ada. Inilah sahabat ya. Manusia tidak ada yang namanya setan. Kamu setan sih, bilangnya setan. Iya, biarkan. Iya. Ini ketika dia Cik Blang siksa baru dia nyebut ya. Tadi mah iya datang-datang mau nantang Bang Rey lah. Semua mau ditantang. Aduh. Udah Cik Blang begini tepar-tepar. Setan, aduh sakit setan. Sakit kau tadi. Tadi ngomong segala kekuatan itu ada semua. Ampus kau udah begitu. Ayo. Contoh-contoh yang ada ku cekek kau. Tumbang kalau gitu. Kalau udah begini sahabatnya sebenarnya aneh kalau kelakuan daripada seperti bos. Dia ini termasuk juragan bos ya. Ngomong bohongin, mau nolongin, mau pulang ke dusun, tapi yang ada juga apa, makin dia ada misi untuk tujuan setan nolongin si Udin Botak. Emang nggak beres. Udah, tinggalin, nggak ada gunanya ya. Ini sudah contoh. Mudah-mudahan ya dengan adanya proses seperti ini nanti juga akan dirasakan kepahitan ya, tapi bukannya berarti dikasih kepahitan kesadaran seperti ini mereka semakin sadar. Yang ada selalu sok segala, mentang-mentang mereka katanya banyak duit, tapi bukan duit segalanya ya. Tapi kalau kita salah jalan bisa kita nyusap, terjerumus ke lembah-lembah kemaksiatan. Kenapa? Itulah hidup. Kalau bisa dunia ini kita yang mengendalikan, jangan sampai kita dikendalikan sama dunia. Maka dari itu kehidupan demi kehidupan, baik dan buruk itu tergantung daripada menahan daripada sifat egois. Nah, jangan sampai kita dikendalikan dengan sifat-sifat egois. Apabila kita tidak bisa mengimbangi sifat itu,
akan terjerumuslah kita di jalan yang kegelapan. Makanya Cik Belangi ingatkan, tak henti-hentinya perbanyaklah yang namanya sholawat, perbaiki sholat, insya Allah tatanan, tuntunan, laku lampah dengan apa yang menjadi niat baik, hajat kita. Selalu kita bermunajat demi mengharapkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan segala niat baik kita mendapatkan suatu keberkahan dan berikan suatu keselamatan dunia dan akhirat. Untuk itu, sahabat-sahabat, inilah suatu contoh, ya, suatu contoh yang namanya juragan tanah, mafia tanah, katanya bandit kelas kakap, tak henti-hentinya selalu membuat masalah dalam masalah. Tapi sahabat-sahabat, biar jadi pelajaran, ya, biarkan kita tinggalin kameramen, ya, kita pergi, kita tutup video ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.